Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi perenungan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di poin ke C, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi di poin ke C, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau kemarin kalian masih ingat, kita belajar di poin ke A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalian kemarin belajar tentang pembentukan BPUPKI, tentang PPKI dan beberapa tokohnya, bahkan tentang para pendiri atau tokoh negara kita, yaitu merumuskan tentang dasar negara. Dan kita juga belajar tentang di poin ke B, di mana kita belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada beberapa tokoh para pendiri bangsa yang merumuskan masalah tentang dasar negara, dan beberapanya, salah satunya ketiga tokoh itu yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan kita tahu di situ ada pembentukan dalam sidang PPKI, ada ketiga ya. Jadi menetapkan undang-undang dan memilih presiden dan wakil presiden dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di poin ke C ini, di mana semangat para pendiri negara itu tadi, termasuk dari perumusan bahkan dari pengesahannya. Kita tahu bahwa di dalam semangat para pendiri dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ada 2 poin. Yang pertama yaitu nilai semangat pendiri negara. Hari ini kita belajar ada 2 poin, yaitu nilai semangat pendiri negara yang pertama. Sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara, di dalam perumusan dan penetapan Pancasila, telaah dan pelajari nilai-nilai semangat dalam diri sendiri, terutama dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memberi atau menilai diri kita sendiri dalam semangat belajar kita atau semangat hidup kita di dalam diri kita sendiri, bahkan orang lain. Nah, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, para pendiri negara ini merupakan contoh yang baik. Jadi, para pendiri negara ini merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara atau yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Jadi semangat para tokoh ini perlu kita teladani. Kenapa? Karena mereka adalah merubah dari orang-orang atau negara-negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Jadi negara yang terpuruk, negara yang dijajah pada waktu itu, bagaimana para pendiri negara atau semangatnya ini membuat negara ini sama dengan negara-negara lain yang di dunia yang benar-benar merdeka. Nah, semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk kita sendiri saat ini, generasi kita saat ini. Bahkan hari ini kita merayakan, sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI ke-76. Jadi semangat kebangsaan itu harus kita tumbuh dan kita pupuk sebagai warga negara Indonesia. Nah, hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, hal yang ini harus perlu kita tumbuhkan dalam diri kita, yaitu mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga kepada warga negara Indonesia. Jadi kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera. Jadi salah satu kebanggaan sebagai bangsa yang negara yang benar-benar menjadikan semangat kita ya termasuk kita mengikuti upacara bendera di sekolah.
Bahkan hari ini kita memperingati, sebentar lagi kita memperingati HUT RI ke-76. Itu bagaimana kita harus lebih lagi semangat mengikuti acara-acara baik di dalam sekolah, perlombaan, atau acara-acara yang lain di masyarakat dan lain sebagainya. Atau sebagai simbol saat ini kan dengan medsos, dengan Twibbon, dengan merayakan dengan medsos kita dengan ucapan HUT RI ke-76. Nah, itu bagian di mana kita memiliki semangat kebangsaan. Jadi bukan hanya itu saja, ketika kita melihat bagaimana menyaksikan bendera itu berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah, atau mungkin pada waktu kita melihat kemarin beberapa minggu yang lalu kita melihat ada kejuaraan bulu tangkis memenangkan dengan medali emas. Nah, di situ kita juga ikut merasa bangga ya sebagai orang Indonesia, bahwa bagaimana mereka para atlet yang berjuang untuk Indonesia, untuk mengharumkan nama Indonesia, bahkan memberikan kado yang terbaik di ulang tahun kita di tahun ini, bagaimana mereka berjuang para atlet itu, dan kita ikut merasa bangga dan kita merasa semangat, senang ketika bendera merah putih itu berkibar di negara lain, bahkan merasakan di situ semuanya. Semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Jadi semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau national state. Jadi nasionalisme suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau national state. Nah, ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Jadi nasionalisme ini ada dua pengertian, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini disebut juga dengan nasionalisme negatif. Kenapa? Karena mengandung makna mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi nasionalisme dalam arti sempit ini bersifat negatif ya. Karena apa? Karena mengandung makna atau mengandung perasaan kebangsaan, rasa cintanya kepada bangsa yang sangat tinggi dan berlebihan, tapi memandang rendah bangsa lain. Jadi inilah nasionalisme dalam arti sempit atau dalam arti yang bersifat negatif. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini disamakan dengan chauvinisme. Jadi nasionalisme dalam arti sempit yang bersifat negatif ini disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktekkan oleh atau pernah dialami oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Jadi masa Jerman ini atau masa Hitler ini, di masa-masa seperti ini, dia rasa cintanya kepada bangsanya bagus sekali. Cintanya kepada bangsanya sangat tinggi sekali, bahkan berlebih sekali. Tetapi justru pada masa Hitler ini atau di negara Jerman ini memandang rendah negara lain. Jadi kelihatannya bagus, cinta kepada bangsa, tapi justru merendahkan bangsa lain. Nah, ini yang tidak bagus ya dalam arti sempit ya. Itu sebabnya ini yang dipandang oleh nasionalisme dalam arti sempit atau nasionalisme yang bersifat negatif. Nah, tetapi ada jenis nasionalisme yang kedua, yaitu nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Jadi jenis yang kedua ini sangat bagus sekali atau positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi ini lebih bagus lagi. Jadi dia cinta sama tanah air yang lebih tinggi, dia bangga kepada tanah air, tetapi dia tidak memandang rendah bangsa lain. Ini yang bagus, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Jadi inilah yang harus kita terapkan ketika nanti kelak kita punya rasa cinta atau memandang cinta kita dengan tinggi, dengan bagus, dengan bangga terhadap Indonesia, tapi kita juga nggak boleh merendang atau memandang rendah negara lain. Contohnya ketika kita nonton sepak bola, ketika Indonesia melawan Malaysia, ini yang sering kali terjadi ya. Jadi ketika Indonesia unggul terhadap Malaysia, tapi jangan membiarkan, kita cinta kepada bangsa Indonesia, kita bangga kepada bangsa Indonesia, tetapi kita tidak boleh
memandang rendah negara lain, yaitu Malaysia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bangga terhadap Indonesia, tetapi kita tidak boleh merendahkan bangsa lain. Selanjutnya kita belajar bagaimana tadi nasionalisme dalam arti sempit maupun arti luas. Saat ini kita belajar tentang patriotisme. Apa itu patriotisme? Yaitu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seorang yang mencintai tanah air. Jadi ini yang bagus ya, harus kita terapkan yang kedua. Jadi yang pertama tadi nasionalisme dalam arti luas, dan yang kedua yaitu patriot, yaitu yang seorang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jadi sebelumnya nasionalisme dan akhirnya patriotisme, tetapi pada umumnya bahwa nasionalisme dan patriotisme ini diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan Indonesia. Contohnya kita tahu bahwa para pejuang atau para pahlawan itu merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengorbankan jiwa dan raga. Ini yang perlu kita contoh, bagaimana semangat juang mereka merebut untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Kita tahu bahwa banyak para pahlawan bahkan warga negara Indonesia yang banyak mati, banyak yang berkorban jiwa dan raga, banyak yang gugur di dalam medan peperangan. Nah, di sini kita tahu bahwa semangat mereka, jiwa dan raga mereka benar-benar berjuang untuk negara Indonesia. Bahkan kita tahu bahwa semangat mereka itu bisa dikatakan sampai sekarang semangat 45. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari bahkan sampai sekarang semangat 45. Nah, ini sebenarnya semangat para pejuang di mana mereka berjuang mempertahankan, merebut kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, ini yang terakhir, poin kita yang terakhir, di mana semangat jiwa dan semangat 45 ini diantaranya ada sebagai berikut, ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pro patria atau dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, saling satu dengan yang lain, saling bekerja sama, akhirnya meraih atau merebut perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kita tahu pembentukan di dalam Pancasila di sila pertama, kalau kemarin kita belajar di poin A dan poin B, di mana para tokoh negara atau para pendiri bangsa itu merumuskan sila pertama yang cukup solid, mementingkan sikap toleransi atau jiwa toleransi. Jadi antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Di sini kita bisa melihat masalah tentang merumuskan dasar negara. Yang keempat yaitu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Ini bisa kita contoh lebih lagi. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, di sini perlu kita contoh ya, kelima hal ini, di mana jiwa dan semangat 45 ada 5 ini, yaitu pro patria dan primus patrialis, jiwa solidaritas, jiwa toleransi, jiwa tanpa pamrih, dan jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan, di mana nasionalisme dan patriotisme ini sangat dibutuhkan bangsa Indonesia sampai saat ini, di mana untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet atau kita seorang pelajar ya. Jadi seorang atlet itu berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah air dengan perjuangan mereka di kancah turnamen dan lain sebagainya, seperti yang kita tahu kemarin di Tokyo. Perjuangan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia itu perlu kita contoh. Nah, ada lagi kita sebagai pelajar. Kalau kita sebagai pelajar yang menghargai para pejuang bangsa, ya kita belajar sungguh-sungguh dengan baik. Bahkan sebagai generasi penerus bangsa, ya kita harus belajar mencerdaskan
kehidupan kita, dan kita bisa membanggakan bahwa Indonesia ini patut layak diagungkan, bahkan lebih baik lagi. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa banyak contoh yang lain dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, apalagi di masa pandemi seperti ini, mengikuti aturan pemerintah walaupun sepertinya membingungkan, tetapi di sini kita belajar bagaimana kita memiliki jiwa dan semangat untuk cinta kepada bangsa kita, dan kita justru mengurangi untuk mengeluh, mengurangi untuk berkomentar sesuatu yang negatif. Lebih baik kita berdoa, lebih baik kita banyak bertindak sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin ke-C ini. Jadi kita sudah selesai di bab yang pertama. Jadi poin A, poin B, dan poin C. Nah, begitu saja yang dapat Mister berikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita benar-benar bisa menerapkan di bab yang pertama ini dengan semangat jiwa dan semangat 45 dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut di poin yang kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi, poin yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau kita tahu bahwa komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi itu komitmen ya. Jadi sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Jadi seorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Banyak sekali contohnya. Nah, kita tahu bahwa ada para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama itu, dia mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Jadi para pendiri atau para pejuang bangsa itu atau pendiri bangsa itu, di mana mereka mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Bahwa pendiri negara memiliki semangat persatuan ini yang sangat tinggi, di mana diwujudkan dalam mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cukup perlu kita pelajari di poin A dan poin B ya, bagaimana mereka berjuang untuk bangsa dan negara tanpa harus mementingkan golongan atau diri saya yang harus diuntungkan atau golongan saya diuntungkan, tetapi tidak. Tapi mereka justru memberikan bagaimana untuk kepentingan bangsa dan negara, bagaimana supaya dari Sabang sampai Merauke ini tetap satu. Nah, itu cukup bagus sekali. Yang kedua, poin yang kedua di B, yaitu adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi para pendiri negara ini dalam merumuskan dasar negara Pancasila jelas ya dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dari dan digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi 5 sila yang kita tahu di Pancasila adalah karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ke-C, yaitu selalu bersemangat dalam berjuang. Wah, jelas ya bahwa Insinyur Soekarno seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini sebagai presiden dan wakil presiden berkali-kali dipenjara oleh Belanda sebelumnya, bahkan namun dengan semangat perjuangan mereka atau para pendiri negara ini tetap bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan kita sampai sekarang ini dapat merayakan di HUT yang ke-76. Itu cukup solid sekali perjuangan mereka. Yang ke-D, yaitu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu bagaimana semangat secara aktif dalam kehidupan mereka. Yang ke-E,
yaitu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara, bukan menguntungkan dirinya sendiri atau golongan. Sebagai siswa dan generasi muda, tentunya kita juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi kita saat ini atau generasi muda saat ini, salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya, kayak tadi di mana kita hari ini sebentar lagi kita merayakan HUT RI, ya kita harusnya memberikan dengan semangat yang berkorban-korban. Bahkan di masa pandemi seperti ini, bukannya kita justru menghina pemerintah, bukannya justru kita menjelek-jelekkan, mengkritik dan sebagainya, tapi justru kita mendoakan. Pernah nggak kita mendoakan? Bukannya mengkritik saja, tetapi pernah nggak kita mendoakan kepada bangsa kita untuk lebih baik lagi? Nah, disitulah peran di mana kita sebagai generasi muda saat ini berkomitmen sebagai bangsa negara untuk memajukan bahwa kita adalah negara yang baik, negara yang luar biasa. Nah, di mana dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hal ini dilakukan juga melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang semuanya itu berasal dari atau kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan. Nah, untuk itu Mister Hari akan memberikan tugas bab yang pertama supaya kita lebih lagi memahami bab pertama ini dengan baik, yaitu nilai tugas ya. Jadi kemarin Mister kan sudah jelaskan ada nilai ulangan, nilai tugas, dan nilai keterampilan. Nah, nilai tugasnya sebelum kita ulangan untuk minggu ke depan. Jadi nilai tugasnya hari ini adalah mengerjakan LKS bab yang pertama, halaman 15 sampai 18. Romawi 1 sampai Romawi 2. Kalian dapat mengerjakannya lewat buku catatan dan kalian kerjakan di situ, kalian foto dan dikirim ke Mister Hari. Bisa juga dengan lewat Word, jadi atau PDF, jadi agar mudah dibaca, karena kadang seringkali tulisan yang kalian kerjakan di buku catatan susah dibaca dan sebagainya, atau di LKS langsung dengan difoto dan sebagainya, atau diketik ke WA juga boleh. Yang jelas tugas yang kalian kirim ke WA Mister Hari dapat dibaca dengan baik. Yang kedua, yaitu nilai keterampilan bab 1. Nah, ini tugasnya seminggu. Yang pertama yaitu membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar, kalian dapat mengirimnya dalam bentuk rekaman video. Boleh kalian membaca dengan teks jika kalian tidak hafal. Lebih baik kalian juga hafal, itu justru lebih bagus. Seperti yang kalian tahu bahwa pada waktu upacara bendera kan ada teman kalian atau kalian sendiri yang punya pengalaman bahwa kalian membacakan undang-undang. Nah, di situ jelas ya. Jadi ada rekamannya dengan menggunakan pakaian seragam hari Senin, putih biru lengkap, memakai topi, dasi, dan rapi. Jadi kalau bisa videonya dalam full ya, jadi kelihatan seluruh badan kalian dengan bagus, dengan rapi, pakai sepatu, pakai dasi, pakai topi dan lain sebagainya. Jadi dengan atribut yang lengkap, kalian membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini dengan bagus, dengan gaya bahasa yang bagus dan sebagainya. Itu saja yang dapat Mister berikan. Poin C atau pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA secara pribadi kepada Mister Ari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita satu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami percaya biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberkati kedua orang tua kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, see you next time. God bless you all.